Assalamualaikum anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, oke. Anak kelas 1, mana suaranya? Sudah siap belajar hari ini? Oke, hari ini kita akan belajar mengenai aturan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 1 Sekolah Dasar. Anak-anak, apa ya kira-kira kegiatan kita di sekolah? Kegiatan kita di sekolah yaitu banyak sekali. Kita bisa belajar mengenai berbagai pengetahuan. Nah, selain itu, guru juga biasanya memberikan PR. Apa itu PR? PR adalah pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah harus anak-anak kerjakan di rumah kalian masing-masing. Nah, Ibu mau bertanya nih, kira-kira mengerjakan PR di rumah itu merupakan aturan di mana ya? Iya, benar sekali. Mengerjakan PR merupakan aturan anak-anak ketika berada di dalam rumah. Arti aturan itu adalah suatu tindakan yang harus dilakukan. Nah, aturan di rumah itu harus ditaati oleh semua anggota keluarga. Contohnya, kakek, nenek, anak, ibu, ayah, dan semuanya. Kemudian, aturan membuat hidup kita menjadi teratur. Keluarga juga menjadi rukun tanpa adanya pertengkaran. Anak-anak, tahukah kalian, aturan di rumah itu dibuat oleh orang tua kita. Sedangkan aturan di sekolah itu dibuat oleh sekolah. Kira-kira apa saja ya aturan-aturan itu? Aturan di rumah. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan diri. Mandi di saat pagi hari dan sore hari. Kemudian untuk aturan yang kedua ada sikat gigi setelah makan dan sebelum tidur. Tahukah kalian, hidup bersih membuat badan kita sehat dan kita akan terhindar dari penyakit. Kemudian, aturan di rumah yang ketiga yaitu merapikan tempat tidur. Ketika bangun tidur, kita seharusnya merapikan spray tempat tidur terlebih dahulu. Tatalah bantal dan guling, maka kamar kita akan terlihat sangat rapi. Ketika kita tidur dengan keadaan kamar yang rapi, maka tidur kita akan menjadi nyenyak. Aturan yang keempat yaitu sarapan. Sarapan atau makan pada saat pagi hari membuat tubuh kita menjadi sehat. Ketika kita sarapan, sebaiknya kita mengambil makanan secukupnya. Setelah makan, kita letakkan piring yang kotor tadi di dalam dapur. Kemudian, cucilah piring kotor tersebut agar terlihat rapi kembali. Aturan yang kelima yaitu pamit sebelum keluar rumah. Sebelum kita pergi ke sekolah, kita harus berpamitan kepada orang rumah. Contohnya, ada ayah, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya. Nah, tidak hanya saat berangkat ke sekolah kita harus berpamitan, akan tetapi pada saat hendak ingin pergi bermain atau kemanapun anak-anak harus pamit kepada keluarga. Aturan yang keenam yaitu mengucapkan salam. Nah,
ketika kita hendak masuk rumah atau keluar rumah, kita harus mengucapkan salam terlebih dahulu. Kemudian kita juga harus mengetuk pintu secara perlahan. Aturan yang ketujuh yaitu menyimpan sepatu di tempatnya. Nah, lepaskan sepatu sebelum masuk ke dalam rumah. Kemudian letakkan sepatu di tempatnya dengan rapi. Jika sepatu terlihat rapi, maka akan terasa lebih nyaman untuk kita pakai kembali. Nah, kemudian sepatu pun tidak akan mudah rusak. Aturan yang ke-8 yaitu belajar. Nah, pelajari kembali pelajaran yang ada di sekolah. Kemudian, kerjakan tugas yang telah diberikan guru di rumah. Jika kalian merasa kesulitan, maka kalian bisa minta bantuan kakak atau kedua orang tua kalian di rumah. Untuk aturan yang ke-9 yaitu membantu pekerjaan rumah. Nah, ketika di rumah anggota keluarga kalian ini sedang mengerjakan tugas rumah. Nah, kalian ini harusnya membantu mereka dengan cara membantu pekerjaan yang ringan. Salah satu contohnya yaitu mengelap jendela, menyapu rumah, menyapu halaman rumah. Jika pekerjaan rumah dilakukan secara bersama-sama, maka pekerjaan rumah tersebut akan terasa lebih ringan. Kira-kira di sini siapa ya yang sering membantu keluarganya di rumah? Sekarang kita akan membahas mengenai aturan di sekolah. Nah, aturan di sekolah itu dibuat oleh sekolah. Kemudian, semua warga sekolah juga harus mematuhi aturan yang ada tersebut. Nah, ini adalah contoh aturan di sekolah. Yang pertama yaitu datang tepat waktu. Nah, datanglah sebelum bel masuk berbunyi. Jika datang terlambat, kegiatan belajar akan terganggu. Nah, siapa di sini biasanya yang sering telat? Aturan yang kedua yaitu mendengarkan penjelasan guru. Nah, ketika guru sedang menjelaskan sesuatu, sebaiknya kita sebagai murid itu harus mendengarkan guru tersebut dengan baik. Nah, kemudian kalian wajib bertanya jika kalian belum mengerti apa yang telah dijelaskan oleh guru tersebut. Ketika guru sedang menjelaskan, anak-anak juga tidak diperbolehkan untuk ramai, apalagi berbicara dengan temannya sebangku. Aturan yang ketiga yaitu menjaga kebersihan. Nah, jagalah kebersihan kelas, buanglah sampah pada tempatnya, kemudian bersihkan lantai dan jendela. Ketika kita selesai ke kamar mandi, nah, maka siramlah kamar mandi dengan air yang jernih. Selanjutnya yaitu yang keempat, bermain dengan rukun. Pada saat istirahat, kita itu diperbolehkan untuk bermain di halaman sekolah. Akan tetapi, jangan sampai mengganggu teman yang sedang bermain, karena bisa menimbulkan pertengkaran. Aturan selanjutnya yaitu aturan yang kelima. Sampaikan pendapat dengan santun. Nah, ketika guru sedang meminta kita untuk berpendapat saat kita berdiskusi, nah, anak-anak diperbolehkan memberikan pendapat yang santun. Nah, pendapat setiap masing-masing anak itu berbeda atau bisa sama. Maka dari itu, kita harus mendengarkan pendapat teman kita dengan sebaik mungkin. Aturan yang keenam, menjaga ketertiban. Nah, contohnya menjaga ketertiban itu yaitu berbaris rapi saat melakukan upacara.
Nah, ada lagi, kemudian antre saat membeli makanan di kantin. Antre jika ingin masuk ke kamar mandi. Nah, kita tidak boleh curang saat mengantre. Jadi kita harus sesuai urutan yang ada. Nah, yuk kita pelajari aturan saat makan dan bermain bersama teman. Kira-kira apa saja ya? Aturan saat makan bersama teman. Yang pertama yaitu cucilah tangan. Nah, cucilah tangan sebelum makan agar tangan terhindar dari kuman. Nah, ketika kita mencuci tangan, kita juga harus menggunakan sabun cuci tangan. Kemudian, bilaslah dengan air yang bersih. Yang kedua yaitu berdoa. Nah, ketika hendak makan, kita harus berdoa. Berdoa itu artinya adalah kita bersyukur kepada Tuhan atas rezeki yang telah Tuhan berikan kepada kita. Nah, aturan selanjutnya yaitu berbicara seperlunya. Ketika kita hendak makan, kita harus berbicara seperlunya. Nah, ketika kita banyak bicara saat makan, membuat kita mudah tersedak. Kemudian, untuk aturan selanjutnya yaitu duduk dengan santun. Nah, anak yang baik itu makan sesuai aturan yang ada. Salah satunya yaitu duduk dengan baik. Nah, aturan selanjutnya yaitu meminta izin kepada orang tua. Saat hendak bermain, kita harus izin kepada orang tua agar orang tua kita tahu jika kita hendak bermain bersama teman. Nah, aturan selanjutnya yaitu batasi waktu bermain. Ketika kita main, kita tidak boleh terlalu lama. Mengapa demikian? Karena tubuh kita itu perlu istirahat. Nah, kita juga perlu mengulang pelajaran yang ada di sekolah. Aturan selanjutnya yaitu bermain sesuai giliran. Nah, pada saat bermain bersama teman, kita harus bergantian dan antre ketika saat menunggu giliran. Kemudian, untuk aturan selanjutnya yaitu meminjam mainan dengan santun. Nah, saat bermain menggunakan mainan, kita meminjam mainan teman dengan cara yang santun. Agar apa? Agar tidak menimbulkan pertengkaran. Ketika teman kita tidak memiliki mainan tersebut, maka sikap kita adalah meminjami dengan cara yang santun. Nah, aturan yang terakhir yaitu merapikan mainan setelah selesai. Nah, ketika kita selesai main, kita harus merapikan ulang mainan kita. Agar apa? Agar mainan tidak mudah hilang dan tidak mudah rusak. Nah, jika mainan kembali rapi, maka mainan akan terjaga dan terawat. Sekian pembahasan hari ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.